cut. Hapus kabeh. Elek beku aku. Jadi tadi cut. Selamat pagi, salam Indonesia sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Semoga anak-anak semua diberi kesehatan, tetap semangat, mesti melaksanakan kegiatan belajar di rumah. Oke, agar lebih cepat, Pak Guru langsung saja ke materi yang akan kita bahas hari ini. Itu apa? Oke, dalam materi bab 3 untuk kelas 5 yang kita bahas adalah kombinasi gerak jalan, lari, lompat, dan lempar. Di mana gerakan tersebut masuk ke dalam cabang atletik. Untuk diingat, atletik merupakan cabang suatu olahraga yang tertua, di mana cabang itu ada sejak manusia ada di bumi ini. Ya, perlu diingat itu. Oke, jadi perlu diingat ya anak-anak, atletik itu terdiri dari cabang apa saja. Dalam atletik itu ada apa saja, yaitu gerak dasar jalan, lari, lompat, lempar. Itu masuk ke cabang atletik. Ingat-ingat ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat. Di mana gerak dasar jalan, lari, lompat itu masuk, kalau dipadukan akan menjadi cabang olahraga. Yaitu cabang olahraga apa? Yaitu lompat jauh. Yang pertama kita akan membahas kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dalam lompat jauh. Paham ya? Yang kedua, nanti kita akan bahas apa? Yang kedua kita akan membahas kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lempar. Dalam cabang apa? Dalam cabang lempar turbo. Oke, kita akan membahas satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama kita bahas yaitu kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lompat melalui cabang lompat jauh. Anak sudah tahu cabang lompat jauh itu gimana? Lompat jauh merupakan cabang olahraga dengan tujuan melompat sejauh-jauhnya. Jadi siapa yang melompat paling jauh dialah pemenangnya. Nah, ingat-ingat itu. Jadi dalam cabang lompat jauh itu membutuhkan alat apa saja Pak Guru? Oke, untuk alatnya sebenarnya tidak alat, tapi lapangan. Harus ada lapangan lompat jauh. Harus ada lapangan lompat jauh ya. Oke. Untuk lapangan lompat jauh, sebelum ke gerakannya, kita bahas lapangan lompat jauh terlebih dahulu ya. Oke. Lapangan lompat jauh itu adalah berupa bak. Tahu bak toh? Yang dimana di dalam bak tersebut diisi dengan pasir. Ya. Nanti di deskripsi bawahnya Pak Guru akan kasih bentuk lapangan lompat jauh. Ya. Lapangan lompat jauh itu berbentuk persegi panjang, di mana lapangan tersebut terdiri dari yang pertama ada lintasan lari, kemudian ada balok tumpuannya, kemudian ada bak pasirnya. Nanti ada itu di deskripsi basah di bawahnya video ini nanti ada, perlu kalian anak-anak bisa lihat. Ya, oke, paham ya? Sekarang yang kedua,
dalam gerak lompat jauh itu pasti ada teknik yang harus dikuasai supaya kita bisa melompat sejauh-jauhnya. Tekniknya apa saja? Teknik dalam lompat jauh yang perlu kita kuasai adalah yang pertama, awalan. Yang kedua, tolakan. Yang ketiga, saat melayang di udara. Yang keempat, saat mendarat. Jadi teknik dalam lompat jauh itu ada 4. Awalan, tolakan, saat melayang di udara, dan mendarat. Paham ya? Nah itu, jadi nanti dilihat model gambar tadi lapangan lompat jauh ya sebelum Pak Guru melanjutkan ke gerak dalam lompat jauh tersebut. Ya, paham ya? Nanti di situ di gambar ada penjelasan panjang lintasan lari itu sekitar 40 sampai 45 meter. Kemudian lebar tumpuan itu di situ ada. Biasanya untuk tumpuan itu terbuat dari kayu. Kemudian panjang bak pasir, lapangan bak pasirnya berapa? Panjangnya antara 8 sampai 9 meter. Kemudian untuk lebar yaitu 2,75 meter. Ya, jadi untuk lompat jauh tidak bisa dilakukan di sembarang tempat, tidak bisa. Ya, takutnya kalau dilakukan di sembarang tempat itu terjadi cedera. Nah, jadi harus cabang lompat jauh ini harus dilakukan di lapangan lompat jauh. Oke, paham ya? Oke, langsung saja kita ke gerakan-gerakan apa saja yang ada di cabang lompat jauh. Tadi sudah Pak Guru jelaskan tekniknya, kita langsung saja ke gerakan-gerakannya. Oke, sekarang gerak yang pertama dalam cabang lompat jauh yaitu gerak awalan. Di mana dalam gerak awalan itu terdapat 2 kombinasi gerak, yaitu kombinasi gerak jalan dan lari. Perlu diingat di lapangan lompat jauh tadi ada lintasan larinya. Nah, dalam lintasan lari itu nanti akan mengkombinasikan gerak dasar jalan dan lari. Contoh, perhatikan di sini lapangannya. Kita pakai lapangan ini saja karena tidak ada bak lompat jauh, kita pakai ini. Perhatikan. Ini ke belakang merupakan lintasan larinya. Untuk ini kita pakai untuk papan tolakan. Sedangkan kotak di sini kita pakai untuk gerak lompat. Nah, ya, di sini gerak lompatnya. Oke. Sekarang kita gerakan awalan. Dari sini Pak Guru akan praktekkan. Kombinasi gerak jalan dan lari untuk gerak awalan dalam lompat jauh. Jalan biasa, kita jalan, kemudian lari. Itu merupakan gerak awalan. Paham ya? Sekarang gerak pertama sudah, sekarang gerak kedua yaitu gerak tolakan. Ya, perhatikan, gerak tolakan itu adalah perpindahan dari gerakan berlari dan menuju menolak. Untuk diingat, dalam lompat jauh itu dinilai adalah jauh kalian dalam melompat. Otomatis supaya lompatan kalian jauh itu bagaimana? Usahakan pada saat ditolakan itu kalian harus lari dengan kecepatan maksimal. Supaya apa? Ada gaya dorongnya untuk maju ke depan. Ya. Tuh. Yang kedua, saat ditolakan kalian gunakanlah kaki. Untuk menolak ini menggunakan kaki yang terkuat, bisa kanan, bisa kiri. Ya. Karena dalam lompat jauh itu menolakkan kakinya hanya menggunakan satu kaki. Contoh, sekarang biar jelas contoh ya. Ini contoh Pak Guru untuk larinya tidak cepat, tapi contoh untuk menolakkan kakinya. Pak Guru akan pakai kaki kanan karena kaki kanan adalah kaki yang terkuat ya untuk Pak Guru. Perhatikan. Garis jalan,
awalan ya, sekarang tolakan. Ya, dari sini saja. Nah, sudah lihat toh? Tadi Pak Guru menolakkan di papan tumpuan ini menggunakan kaki. Sebelah mana? Sebelah kanan. Ya. Dan diingat, tadi pada saat ditumpuan itu adalah kecepatan maksimal dalam berlari, supaya ada gaya dorongnya ke depan, supaya lompatannya jauh. Paham ya? Untuk gerakan kedua. Oke, sekarang karena teknik pertama sudah, kedua sudah, sekarang teknik ketiga, yaitu melayang. Mana teknik melayang ini perpindahan gerak dari gerak menolak lalu berada di udara. Saat beradanya di udara itulah disebut gerak melayang. Ingat ya, gerak melayang ini merupakan gaya yang dipakai dalam lompat jauh. Gaya-gayanya itu bisa dilihat pada saat kita melayang di udara. Dalam lompat jauh, cabang lompat jauh ada 3 gaya yang dipakai. Yang pertama, gaya jongkok, gaya berjalan di udara, gaya menggantung. Jadi cabang lompat jauh itu mau menggunakan gaya apa bisa dilihat pada saat melayang di udara. Bebas, mau anak-anak mau nanti kalau sudah praktek mau pakai gaya apa bebas. Ya, mau pakai gaya jongkok, gaya berjalan di udara, gaya menggantung bebas. Nah, jadi untuk melayang ini tadi perpindahan dari gerak menolak dan pada saat di udaranya itu disebut gerak melayang. Sekarang Pak Guru contohkan satu. Pak Guru akan pakai gaya jongkok. Perhatikan. Oke, itu tadi pada saat melayang di udara Pak Guru memakai gaya jongkok. Oke, sekarang gaya ketiga sudah. Sekarang teknik keempat, yaitu teknik mendarat. Di teknik ketiga tadi pada saat melayang, otomatis kalau ada gerakan melayang itu pasti ada gerakan mendarat. Nah, gerakan mendarat itu adalah teknik keempat dalam lompat jauh. Perlu diingat, dalam cabang lompat jauh, karena yang dinilai jauhnya kalian melompat, otomatis pasti akan ada yang diukur badan kalian pada saat mendarat nanti. Ya, itu harus diperhatikan. Jadi usahakan dalam lompat jauh saat mendarat itu posisi badan jatuhnya ke depan. Karena akan diukur nanti, kalau kalian jatuh ke belakang rugi. Meskipun jatuhnya ke depan. Jadi yang diukur tetap tumit, bagian tumit nanti. Dan yang paling penting ini, saat mendarat gunakanlah 2 kaki. Contoh seperti ini. Ini contoh tidak ada awalan ya. Perhatikan contoh, cepetan. Lihat contoh. Mendekat. Oke, saat mendarat Pak Guru tadi menggunakan 2 kaki. Supaya badan tidak jatuh ke belakang, tangan Pak Guru taruh di depan, diluruskan depan. Ini untuk menyetabilkan supaya kalau jatuh Pak Guru jatuhnya ke depan. Karena apa? Dalam lompat jauh nanti yang diukur adalah bagian badan yang berada di belakang. Jadi kalau Pak Guru seperti ini tadi, bagian belakang Pak Guru sebelah mana? Yaitu tumit. Yang diukur adalah tumitnya sampai di balok papan tumpuan diukur. Nah, ingat itu. Dan yang kedua, saat mendarat usahakan kakinya jangan lurus seperti ini, agak ditekuk. Karena dalam lompat jauh lutut ini berfungsi untuk gaya pegas, untuk mengepir ya.
dan tangan lurus ke depan seperti ini ya. Ya. Oke. Nah, mana anak? Itu. Oke. Jadi itu tadi teknik-teknik dalam lompat jauh. Tadi sudah kita pelajari awalan. Awalan itu kombinasi gerakan jalan dan lari. Tolakan itu nanti perpindahan dari gerakan lari dan menolak. Setelah itu melayang itu adalah perpindahan dari gerak menolak pada saat di udara. Mendarat itu perpindahan dari pada saat di udara dan sampai kita turun lagi ke tanah. Nah, itulah teknik-teknik dalam lompat jauh. Semoga anak-anak bisa memahami cabang lompat jauh dan nanti seumpama sudah masuk ke sekolah kita bisa mempraktikkan. Sekarang kita ke cabang yang kedua. Tadi lompat jauh sudah. Dalam lompat jauh tadi kombinasinya jalan, lari, lompat. Sekarang cabang kedua, kombinasi gerakannya apa? Kombinasi gerak jalan, lari, dan lempar. Dalam cabang lempar turbo. Perlu anak-anak ketahui, lempar turbo merupakan olahraga modifikasi dari cabang lempar lembing. Mungkin kalau lempar lembing itu untuk kakak-kakak yang ada di SMP, SMA itu bisa. Kalau kakak di SMP, SMA itu cabangnya lempar lembing. Tetapi kalau untuk anak-anak yang ada di jenjang SD untuk belajarnya yaitu menggunakan turbo atau lempar turbo. Itu proses pelaksanaan sama dengan lempar lembing, tetapi hanya saja alatnya yang berbeda. Ini turbo, perlu anak ketahui. Turbo. Ujungnya runcing, tapi runcingnya terbuat dari karet. Kemudian yang bagian belakang ada kirip atau ekor, bagian tengah ada pegangan. Biasanya turbo ini untuk warnanya merah dan kuning, ada juga hijau dan merah, ada juga biru dan merah. Nah, paham ya? Ini terbuat dari karet, ini juga terbuat dari karet. Ya, paham ya anak-anak? Oke. Sekarang kombinasi gerak apa saja yang ada dalam lempar turbo. Nanti untuk ukuran ya, perlu anak-anak ketahui ukuran, nanti Pak Guru kasih di deskripsi di bagian bawah di video ini ya. Untuk panjangnya turbo ini 45 cm, untuk bagian runcing beratnya berapa nanti Pak Guru kasih di deskripsi bawah ya. Ingat itu. Oke, sekarang gerakan apa saja yang terdapat dalam lempar turbo. Oke, sekarang gerak dalam lempar turbo yang pertama yaitu gerak awalan. Gerak awalan dalam lempar turbo itu terdapat dua kombinasi gerak, yaitu kombinasi gerak jalan dan lari. Contoh ya sama saja seperti tadi. Lari. Tapi diingat, dalam lapangan lempar turbo ya, jarak dari awalan sampai pada saat nanti melempar itu cuma 5 meter. Awalan ini 5 meter dari ini. Awalan. Itu gerak awalan, kombinasi jalan dan lari. Oke, yang kedua gerak awalan sudah, yang kedua yaitu gerak tolakan. Dimana dalam gerak tolakan itu, perhatikan ya, menolak pada saat akan melempar. Ya, contoh di sana ini jaraknya 5 meter. Perhatikan cara pegangnya seperti ini. Ya, pegangnya seperti ini. Tangan lurus ke belakang. Awalan, jalan, lari. Nah, ini adalah tolakan. Ini adalah namanya tolakan dalam lempar turbo ini. Baru ini sudah. Jadi tolakannya ini. Awal setelah lari lalu ini.
Ya. Contoh, sekarang langsung contoh bergerak ke sini sana ya. Perhatikan ya. Jalan, lari, tolak. Oke. Itu tolakannya pada saat akan melempar. Oke, sekarang gerak ketiga, gerak setelah melempar. Bagaimana Pak Guru? Pasti kalian dalam benak, bagaimana gerak setelah melempar tadi? Untuk diperhatikan, setelah menolak, ya, setelah menolak seperti ini, ya, otomatis pada saat melempar, perpindahan kaki ini dipindahkan. Lepas, perhatikan ya, menolak ya, jalan, lari, lempar, tolak. Otomatis kaki dipindahkan, kaki kanan dipindahkan ke depan, dan berat badan pindahkan ke belakang, pindahkan di belakang sini. Supaya apa? Supaya kalian tidak jatuh ke depan. Jadi berat badannya setelah kaki kanan dipindah ke depan, berat badan taruh di belakang supaya tidak jatuh ke depan. Karena apa? Kalau jatuh ke depan dan melewati garis lapangan atau lapangan turbo, itu akan terkena diskualifikasi. Sejauh apapun lemparan kalian, kalau diskualifikasi tidak akan diukur. Jadi itu ya. Nanti lapangan lempar turbo ada gambarnya Pak Guru. Jadi pasti nanti kasih. Ya. Oke. Paham? Paham ya? Oke, itu tadi pembahasan kita untuk bab 3, yaitu cabang lompat jauh dan cabang lempar turbo, di mana dalam cabang lompat jauh ada kombinasi gerak. Nah, dipadukan yaitu kombinasi gerak jalan, lari, lompat. Kemudian kalau dalam lempar turbo, kombinasi gerak yang dipakai yaitu kombinasi gerak jalan, lari, lempar. Paham ya kombinasinya untuk cabang lempar turbo dan lompat jauh? Oke, semoga anak-anakku paham. Untuk materi ketiga ini, Pak Guru tidak akan menyuruh kalian praktek, karena media dan alatnya tidak ada di rumah kalian ya. Mungkin untuk prakteknya kalau sudah kita bertatap muka di sekolah. Yang penting anak-anak tahu tekniknya, caranya melakukan lompat jauh dan melakukan lempar turbo. Oke, mungkin itu saja video pembelajaran bab 3, gerak dasar jalan, lari, lompat, lempar. Untuk hari ini Pak Guru akhiri dulu. Selamat pagi, salam Indonesia sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.